Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang tiga tugas, satu tugas tapi ada tiga subtugas. Untuk subtugas yang pertama ini ada satu objek yang bernama Blackhead Boy ini, dia akan bisa digerakkan dan menyentuh atau menabrak si kunci yang ada di tengah itu, warna biru. Ketika dia ditabrak, dia akan otomatis seakan-akan terambil. Daripada agak terlalu lama, langsung kita play saja. Nah, ketika si orang tersebut bertabrakan atau mengambil si kunci warna biru, indikator yang berada di pojok kiri atas akan berubah icon. Yang ada di sini dia akan berubah. Mari kita coba. Nah, ketika dia berubah berarti menandakan bahwa kunci tadi berhasil diambil oleh si orang ini. Dan ketika kita lihat di sebelah kiri tadi ada objek yang menghilang, yaitu si icon blue tadi. Dia akan terdestroy. Jika kita lihat pada codingannya, bagian method on trigger enter 2D ini, si collider 2D hit, dia menunjuk ke si orang tersebut. Kemudian ketika si hit atau si orang tadi compare tag, artinya seperti menabrak tag yang berbunyi key. Nah, si kunci tadi kebetulan tagnya bernama key. Jadi ketika si orang tersebut bertabrakan dengan kunci yang biru tadi, maka si carrying key-nya atau variabel membawa kuncinya bernilai true. Nah, ketika si kunci yang si carrying key ini bernilai true, dia akan langsung menuju ke method yang update key image. Nah, update key image ini metode yang berfungsi untuk mengubah indikator yang ada di pojok kiri atas tadi. Nah, ketika si carrying key-nya bernilai true, maka dia akan masuk ke if ini. Nah, ketika yang dia bernilai else, maka bernilai false maksud saya, dia akan masuk ke else ini. Nah, kan ketika tadi ditabrak, maka carrying key-nya bernilai true. Maka key image.sprite artinya key image ini yang indikator di sebelah kiri atas tadi, pojok kiri atas. .sprite ini gambarnya akan berubah sama dengan akan bernilai icon key. Icon key itu yang warna oranye ini, yang di pojok kiri atas sekarang. Begitu. Itu untuk tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua masih sama konsepnya untuk mengambil objek, hanya saja objeknya ada multiple objek. Di sini ada 3 objek, ada biru hati, ada biru kunci, dan ada bintang merah. Jadi ketika si orang ini digerakkan, tulisannya ada di tengah atas itu, dia akan berubahnya menjadi angka sesuai jumlah objek yang telah diambil tadi. Kita langsung coba saja. Kita akan coba tabrak biru hati dulu. Nah, konsepnya sama seperti yang tadi, objeknya akan menghilang setelah ditabrak si orang ini. Dia seolah-olah terambil, dan nilainya yang ada di tengah atas ini akan bertambah menjadi 1. Kemudian kita coba tabrak yang tengah. Nah, dia akan berubah menjadi 2. Begitu seterusnya sampai yang ketiga. Jika kita lihat kode programnya, di script player countdown ini, count object maksud saya, di dalamnya ada total object. Total object ini nanti mengarah ke angka yang ada di tengah atas tadi. Jadi masih sama di method void on trigger enter 2D seperti yang tadi. Ketika si orangnya ini tadi .compare tag key atau heart atau star, itu artinya
ketika si orang ini menabrak objek key atau objek heart atau objek star sesuai tag yang sudah diberikan kepada masing-masing objek, maka nilai objeknya atau total objek yang tadi saya sebutkan berpengaruh pada teks yang di tengah atas tadi, dia akan bertambah sebanyak satu nilai. Nah, ketika dia sudah bertambah, dia akan masuk ke metode update object text. Di dalam metode update object text ini, dia akan memproses tulisan yang ada di tengah atas tadi. Dia akan bernilai objek sama dengan angka sebanyak yang objeknya sudah sebanyak jumlah objek yang sudah ditabrak tadi. Begitu untuk penjelasan yang tugas 2 ini. Oh ya, sebelumnya ada script juga di player move ini. Dia akan digunakan terus-menerus di tiga objek, ketika tugas tadi maksud saya. Dia fungsinya untuk membuat si orang ini bergerak. Itu. Jadi si orang ini memiliki speed sebesar 10. Kemudian rigid body ini yang ada di game, ada di komponen ini V6 2D rigid body. Nah, ini dia yang membuat si orang ini bisa bergerak. Nah, dia dinyalakan di awake ini dibaca maksudnya komponen yang ada rigid body-nya. Nah, yang ada rigid body-nya si orang ini. Nah, kemudian untuk pergerakan X move-nya, X move ini bergerak secara horizontal, sumbu X. Nah, ketika dia diinputkan, dia akan membaca inputan yang secara horizontal, yaitu tombol arah kiri dan kanan atau tombol huruf A dan D. Kemudian yang Y move ini yang vertikal, yaitu arah atas dan bawah atau W dan S. Kemudian untuk X speed-nya ini menyesuaikan speed yang tadi 10 ini dikalikan pergerakannya. Yang X ini berarti secara horizontal dan Y speed secara vertikal. Nah, kemudian pada kelas vektor 2 ini akan membentuk kecepatan sebuah pergerakan tadi yang diproses di kelas vektor 2. Maksud saya di objek vektor 2. Gitu. Itu untuk penjelasan cara bergeraknya si orang tadi. Oke, kita lanjut ke tugas yang ketiga. Nah, tugas yang ketiga ini sebenarnya mirip dengan tugas yang 2. Hanya saja perbedaannya ada di indikatornya. Untuk yang tugas 2 tadi kan indikatornya jumlah objeknya tadi ya yang di tengah atas. Nah, untuk yang tugas ketiga ini indikatornya adalah ikonnya. Jadi ketika salah satu objek sesuai bentuknya ini tertabrak, maka indikator yang bentuknya sama dengan si objek akan berubah icon. Di pojok kiri atas ini kita asumsikan objeknya belum terambil sehingga warnanya menjadi cerah atau pudar seperti ini. Nah, ketika si objek terambil maka warnanya akan sesuai dengan objek tersebut. Oke, mari kita praktikkan langsung saja. Nah, kita coba tabrak si kunci terlebih dahulu. Nah, kita lihat di pojok kiri atas dia akan berubah warna sesuai dengan si objek yang sudah ditabrak tadi. Begitu juga dengan si objek hati dan objek bintang. Nah, itulah perbedaannya dengan si tugas 2 tadi. Yang tugas 2 kan hanya memunculkan jumlah objeknya saja, sedangkan yang tugas 3 ini memunculkan indikator objek mana yang sudah diambil. Seperti itu perbedaannya. Dan juga ketika si objek tadi ditabrak, dia akan otomatis terdestroy tadi, yang terhapus. Nah, itulah penjelasannya. Kemudian kita coba lihat di kode programnya. Di sini ada 2 kode program yang digunakan. Nah, yang pertama ada player 2 ini. Player 2 ini yang berfungsi untuk memberikan efek ketika si orang tersebut menabrak pada objek. Jadi ketika si orang tersebut menabrak pada objek yang memiliki tag key, maka dia akan mengarah ke file player change indicator pada metode onChange key indicator. Nah, yang
ada change indicator ini, dia akan mengarah ke file satunya tadi. Nah, di file satunya ini dia akan dia berfungsi untuk mengubah si indikator pada pojok kiri atas tadi. Ketika si orang tadi menabrak kita ambil salah satu contoh, yang key ini dia akan menuju ke method onChangeKey indikator ya. Kemudian dia akan dihapus objeknya. Nah, pada file satunya kita lihat yang key indikator. Nah, onChangeKey indikator di sini key placeholder ini si gambar atau UI image di pojok kiri atas tadi yang bentuknya sama seperti objek kunci. Jadi dia akan diambil sprite-nya. Sprite ini seperti gambar PNG seperti itu. Gambar seperti pada umumnya. Dia akan bernilai icon key. Nah, icon key-nya ini yang ada di blackhead boy ini. Oke, kita lihat icon key. Nah, icon key ini mengarah ke icon key blue 100 maksud saya. Icon key blue 100, maka icon key blue 100 ya di sini. Nah, dia akan mengarah ke sini, icon key blue 100. Tadi dia akan bernilai seperti si tadi, dia akan berubah gambar menjadi sesuai objek yang ditabrak tadi, yang key warna biru tadi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.